Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat berkudapa di suara Gembala Gemibem. Salam sehat, shalom semuanya. Saudaraku, orang yang setia akan selalu berusaha melakukan sesuatu yang benar dan menyenangkan, dan tidak akan melakukan sesuatu yang mengecewakan, tidak melukai, dan tidak menyakiti. Walaupun tidak selamanya yang benar itu menyenangkan, dan belum tentu yang menyenangkan itulah yang benar. Semuanya harus melewati sebuah proses, dan kesetiaan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Saudaraku, bagaimana rasanya jika orang yang saudara kasihi ternyata tidak setia? Pasti saudara akan kecewa, terluka, dan tersakiti, menyesal, dan merasa seperti ada dalam kungkungan pergumulan yang akan menggerogoti kehidupan ini. Ada banyak contoh tentang kenyataan hidup yang sangat-sangat memiriskan. Yang cantik, yang ganteng, selebritis malah, punya banyak uang, tetapi sering cekcok dan ribut. Apalagi jikalau ada yang namanya 02. Akhirnya cerai dan kawin lagi. Cekcok, cerai, kawin lagi. Mengapa? Ternyata karena tidak setia. Dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Sementara ada banyak orang yang tidak cantik, tidak ganteng. Subek bahasa hari-hari bilang. Malah ada yang cacat, tapi kelihatan bahagia sekali. Karena ada rasa saling setia dan saling mencintai. Ada yang punya banyak uang, punya perusahaan yang besar, dan punya jabatan yang tinggi. Tahu-tahu digiring pakai rompi warna orange. Mengapa? Karena korupsi. Mengapa? Karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada padanya. Tidak setia dalam tugas dan tanggung jawab. Sementara di sisi lain, banyak orang yang keluarganya hidup pas-pasan, malah berada di bawah garis kemiskinan, tapi tetap enjoy saja, karena selalu bersyukur dalam segala hal, dan tidak korupsi dalam kemiskinan mereka. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 mengajarkan tentang kesetiaan yang dimulai dikerjakan dari perkara-perkara kecil dalam hidup ini. Hal-hal kecil mulai dari pribadi kita, keluarga kita, juga di tengah jemaat dan masyarakat. Jika dalam perkara-perkara kecil saja kita tidak setia, bagaimana mungkin kita akan setia pada perkara-perkara besar? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun keadaan kita sekarang ini, bersyukurlah dengan apa yang ada padamu. Dan jika saat ini kita sedang bergumul oleh karena berbagai persoalan hidup, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, ketahuilah bahwa kesetiaan saudara mungkin sedang diuji. Apakah tetap setia atau tidak? Jika kita tetap setia, maka percayalah bahwa kita sedang diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu jadilah orang yang mau berpikir senang dan bukan cuma cari senang. Sebab orang yang hanya suka cari senang
gampang jadi susah. Suka cari gampang. Tidak mau yang susah-susah. Akhirnya susah sendiri. Tetapi orang yang mau berpikir senang, meski susah, pasti dia akan tetap senang. Ada kebahagiaan, ada cinta kasih di dalamnya. Dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang kita imani, kita sembah, kita puji dan kita muliakan, maka biasakanlah yang benar dan bukan membenarkan yang biasa jika itu salah. Dan jadilah setia mulai dari perkara-perkara kecil, agar dalam perkara-perkara besar pun kita akan tetap menjadi orang yang setia dalam tugas, kerja, pengabdian, dan pelayanan kita. Apalagi saat ini sebagai warga Gemibem sedang dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk memilih para calon-calon pelayan khusus. Pilihlah yang terbaik, yang telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan lewat gereja kita, Gereja Masih Injili di Bola Mongondo, agar kesetiaan itu akan dikerjakan, dinyatakan, dilakukan dalam pekerjaannya nanti, bila dia terpilih menjadi pelayan khusus. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika itu yang kita lakukan, maka itu akan menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang bilang, saya tidak mampu. Tetapi ketika dipilih, maka nyatakanlah kesetiaan itu, karena Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jika ada rencana-rencana indah yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu, maka lakukanlah itu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebagai sidi jemaat, laksanakanlah tugas dan tanggung jawab itu sebagai wujud tanggung jawab iman kita, sekaligus wujud kesetiaan kita kepada tugas dan panggilan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.